Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Hari ini adalah hari terakhir di bulan November. Selasa 30 November 2021. Kita bertemu kembali di masa Advent, minggu pertama. Dan kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita bersama-sama menyatakan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul yang sabar sareh plus bakal pikoleh. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah sabar sareh bakal pikoleh. Anggota keluarga Allah, sabar artinya menerima sesuatu yang terjadi tanpa keluh kesah. Sareh artinya tenang. Pikoleh artinya memperoleh apa yang diharapkan. Dengan demikian maka arti ungkapan Jawa sabar sareh bakal pikoleh adalah orang yang sabar, yang tenang menghadapi berbagai kenyataan hidup akan memperoleh apa yang diharapkan. Orang yang sabar tidak emosional, kuat pengendalian dirinya, tidak temperamental, tidak larut terhadap musibah yang menimpanya. Dia sareh, tenang, dan kuat menerima apapun yang menjadi kenyataan hidup. Mentalnya cukup kuat, karena itu dia bisa menerima kenyataan apapun yang terjadi. Dia mempunyai keyakinan bahwa badai pasti berlalu ketika kenyataan hidup itu hal yang pahit. Maka dia tidak pernah putus asa. Orang yang begini disebut sebagai bermental baja dalam tanda kutip. Sabar bukan berarti pasif,
menerima saja nasib tanpa upaya untuk keluar dari kesulitan. Anggota keluarga Allah, orang yang sabar tetap berupaya, tetapi tidak gerusa-gerusu. Dia akan tekun, berpikir, membuat perencanaan yang matang. Dia akan dengan teliti menghitung setiap langkahnya. Dia akan berlaku cermat, tidak hanya membuat prediksi terhadap hal-hal baik menguntungkan yang bakal diperoleh, tetapi sekaligus memperhitungkan segenap resiko, bahkan mampu menyiapkan antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Pantaslah kalau dia sukses dan memperoleh apa yang diinginkannya. Anggota keluarga Allah, pepatah Jawa sabar sareh bakal pikoleh juga dapat diartikan yang sabar arif akan memperoleh. Umumnya kecenderungan manusia tidak sabar, bahkan juga tidak arif. Sifat dan sikap sabar serta arif bahkan sering dianggap sebagai sikap yang lemah, kalah, dan lamban. Tidak aneh jika dalam usaha memperoleh segala sesuatunya orang kemudian melakukan jalan pintas. Semuanya dilakukan serba instan. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam ujian pun kemudian yang dilakukan adalah mencontek dengan berbagai macam cara dan teknik. Untuk memperoleh kekayaan dilakukan tipu daya. Untuk korupsi, manipulasi, markup data, ngutil, mencuri, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang menjalaninya dengan laku gaib, semacam memelihara tuyul ataupun berbagai macam pesugihan. Anggota keluarga Allah, pepatah Jawa sabar sareh bakal pikoleh sebenarnya mengajarkan untuk menghargai proses, untuk menekuni sebuah tindakan atau pekerjaan. Untuk mendapatkan hasil maksimal diperlukan ketekunan, ketelatenan, kecintaan, dan kesetiaan atau konsistensi. Seorang seniman atau pencipta tidak akan pernah dengan begitu saja menemukan sebuah master karya. Untuk meraih semua itu diperlukan processing yang berdarah-darah. Untuk meraih gelar sarjana, orang perlu belajar beberapa tahun dengan ketekunan. Bukan dengan nyontek atau sogok sana, sogok sini. Bukan dengan menjilat dosen ini dan dosen itu. Kesabaran dan kearifan yang ditekuni akan membuahkan sesuatu yang baik, yang manis di kemudian hari. Pepatah Jawa sabar sareh bakal pikoleh pada intinya hendak mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri, pengendalian emosi, pengendalian keserakahan, yang kemudian yang harus diwujudkan adalah ketekunan dalam ketenangan. Anggota keluarga Allah, kekristenan memberikan pengajaran bagi umat lebih dari sabar sareh mesti bakal pikoleh.
Untuk itulah pada judul dan tema perenungan Sabda hari ini ditambahkan kata plus. Yang sabar sareh plus bakal pikoleh. Apa dan bagaimana yang dimaksudkan dengan plus tersebut? Lewat leksionari bacaan kedua hari ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Kesaksian yang diberikan oleh Rasul Yohanes setelah menerima penglihatan dari Tuhan di dalam kitab Wahyu menjadi catatan bagi kita semua. Terlebih dahulu kita akan membaca, memperhatikan dan merasa-rasakan bacaan tersebut. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai dengan 16 memberikan kesaksian yang demikian. Sesungguhnya aku, ditulis dengan huruf besar A-nya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian kesaksian kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 16. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan memusatkan perenungan sabda pada ayat 14 dan perkenankan saya mengulang ayat 14 yang demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Anggota keluarga Allah, kata-kata pohon kehidupan pada ayat ini sejajar dengan apa yang tertulis pada kitab Kejadian pasal kedua ayat 9 yang demikian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Serta Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Anggota keluarga Allah, kita perlu mengingat bahwa pohon kehidupan ini berbeda dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dan ditempatkannya di Taman Eden dengan segala keadaan yang baik, di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua jenis pohon. Di samping jenis-jenis pepohonan yang lain. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang tidak boleh dimakan oleh manusia adalah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pergumulan kita, anggota keluarga Allah, mengapa setelah manusia jatuh dalam dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian diusir dari Taman Eden, dan ketika diusir ditempatkan beberapa kerub semacam penjaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Anggota keluarga Allah, saya mengajak untuk memahami yang demikian. Ketika manusia masih berada di Taman Eden dengan segala keadaan baik dan damai sejahtera tanpa dosa, semua hasil dari taman itu boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tentunya hal demikian termasuk hasil dari pohon kehidupan. Itu berarti sebenarnya Allah menghendaki hidup manusia ciptaannya agar tetap hidup dalam damai sejahtera. Pohon tentang kehidupan tidak dilarang dimakan buahnya, karena manusia harus hidup dalam damai sejahtera. Tetapi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, justru pohon kehidupan itu dijaga agar tidak dimakan oleh manusia. Itu berarti Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya hidup di dalam dosa dan hidup kekal dalam hukuman maut. Anggota keluarga Allah, kita semua tahu bahwa hukuman dosa adalah maut. Jadi Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya hidup di dalam alam maut. Dengan demikian, kita bisa merasakan dan memahami betapa Allah ternyata memiliki kehendak dan kasih yang begitu agung, yang tidak terkira dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Apakah dengan hal yang demikian manusia masih harus meragukan kasih Allah? Tentu selayaknya dan sepatutnya tidak. Apalagi kita sebagai orang percaya tahu dan yakin bahwa Allah juga berkehendak mewujudkan karya penyelamatannya di dalam Yesus Kristus setelah peristiwa jatuhnya
manusia dalam dosa. Anggota keluarga Allah, hal yang demikian dilakukan oleh Allah agar manusia bisa kembali merasakan damai sejahtera. Sekali lagi mengulang ayat 14 yang demikian, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Itu berarti hak atas pohon kehidupan sejati akan dikembalikan Allah, akan diberikan Allah kembali setelah proses pengampunan dosa atau pengangkatan manusia dari hukuman maut itu rampung atau selesai. Sekali lagi tujuannya adalah supaya manusia hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam hukuman maut. Anggota keluarga Allah, lantas bagaimana seharusnya kita, orang percaya, manusia percaya mewujudkan dan menjalani kehidupan ketika masih berada di dunia dengan berbagai pengaruh dosa yang ada? Sikap sabar sareh plus harus diwujudkan oleh orang percaya. Perihal sabar sareh seperti sudah diuraikan pada ungkapan Jawa di depan tadi. Adapun plusnya adalah setia dan taat pada tatanan dan peranata yang Allah lakukan dalam proses penyelamatan di dalam Kristus Yesus. Karya penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus adalah rel menuju pembebasan dosa yang mengeluarkan manusia dari jurang maut. Dan setelah keluar dari jurang maut itulah akan diberikan kembali hak atas pohon kehidupan. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini sikap sabar sareh merupakan usaha manusiawi yang sangat-sangat terbatas kemampuannya. Sedangkan setia dan taat adalah wujud manusia yang hanya mengikuti rel Tuhan yang tidak memerlukan usaha manusia sama sekali sebenarnya. Hal demikian bagaikan kereta yang berjalan di relnya. Lokomotifnya adalah karya keselamatan yang sudah dilakukan Yesus di depan sendiri, dan itulah daya kekuatannya yang menarik gerbong-gerbong yang berada di belakangnya. Jadi gerbong-gerbong yang ada di belakangnya termasuk kita, anggota keluarga Allah, hanya perlu mengikuti arah jalan sang lokomotif dan selalu terkait dengan sang lokomotif agar tidak terlepas dan agar tidak ketinggalan dan keluar dari jalur keselamatan itu. Ingatlah bahwa sang lokomotif keselamatan menyatakan di dalam ayat 12 bacaan kitab Wahyu hari ini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sang lokomotif sudah berkarya di depan dan tetap memberikan dorongan, tarikan yang baik agar setiap orang percaya berjalan di rel keselamatan Allah. Anggota keluarga Allah, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau menerima karya penyelamatan? Bagi orang yang tidak mau menerima karya penyelamatan sang lokomotif, dalam penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes menyatakan demikian, ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Itu yang dinyatakan oleh sang lokomotif. Artinya
mereka yang tidak percaya, tidak menerima karya penyelamatan Allah, berada di luar rel Allah dan tidak terkait dengan lokomotif keselamatan sehingga tidak turut terangkat dari jurang maut. Yang pasti, pada saatnya akan mengalami kebinasaan. Maka berbahagialah setiap anggota keluarga Allah, setiap kita orang percaya yang mewujudkan sikap sabar sareh plus setia dan taat tadi. Karena pasti bakal pikoleh keselamatan sejati. Sang lokomotif menyatakan dalam ayat 16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda, mengingatkan kami, menguatkan kami akan keputusan kami menerima karya penyelamatan yang Engkau lakukan di dalam Kristus Yesus. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki lokomotif yang mengajak kami, menarik kami untuk terlepas dari kuasa dosa yang membebaskan kami atas hukuman maut karena dosa-dosa kami. Dan ketika kami sabar sareh, ditambahkan kami mewujudkan sikap setia dan taat karena kami hanya berjalan di rel Allah. Kami menemukan keselamatan sejati karena Kristus sendiri sudah menyatakan kepada kami bahwa akan memberikan keselamatan pada hari akhir. Tuhan berkuasa atas kami melalui kehidupan kami hari ini. Setiap tutur yang keluar dari mulut kami, setiap sikap yang muncul dari hati dan pikiran kami, setiap pekerjaan yang kami wujudkan di dalam hal apapun, biarlah tetap dalam terang kasih kuasa Tuhan saja. Mengajak anak-anak kami belajar merasakan kasih kuasa Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kalaupun ada di antara kami yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, Tuhan berkuasa sehingga kami tetap merasakan Kristus sudah memberikan keselamatan sebagai lokomotif yang akan memberikan pohon kehidupan pada saatnya bagi kami semua. Sekarang menjadi bagian bangsa dan negara di bumi pertiwi ini. Kami sebagai anggota keluarga Allah memohonkan berkat, memohonkan kebijaksanaan bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segenap komponen bangsa negara yang ada. Tenaga medis yang masih menjalankan aktivitas dengan kegiatan vaksin, biarlah kasih kuasa dan penyertaan-Mu yang ada. Masyarakat dengan berbagai kondisi dan pergumulan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Ya Allah kehidupan, kami mengaturkan suasana persiapan Natal yang dilakukan oleh gereja-gereja di tengah pengaturan yang diberikan oleh pemerintah melalui PPKM level 3. Biarlah kami semakin menghayati kasih kuasa-Mu melalui kehidupan secara nyata. Itu Tuhan doa-doa kami. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami haturkan. Ampuni dosa kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa yang jauh dari sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama mengakhiri persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini dengan tetap mewujudkan kehidupan di jalan rel Tuhan. Sabar sareh, tambahkan setia dan saat karena kita memiliki lokomotif yang sejati akan mengentaskan kita dari kuasa dosa, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah
melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan sabar sareh, setia saat hingga pada saatnya menerima bagian-bagian pohon kehidupan sejati dalam damai sejahtera yang diberikan Kristus. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.